Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faruk Nur Ramadhani Mahmud dengan NIM 121190026 dari kelas Metodologi Penelitian RB atau Sistem Manufaktur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Total Productive Maintenance atau TPM pada perawatan mesin ring spinning frame out di PT XYZ. Dalam penjelasan saya kali ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian atau mungkin bisa dibilang sebagai alasan dari penelitian yang saya lakukan. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Itu adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang ada pada eh, bagian ring spinning frame out maupun maintenance yang ada pada PT XYZ. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya adalah manfaat yang dapat diambil setelah penelitian yang saya lakukan dan juga batasan ataupun ruang lingkup dari penelitian yang saya lakukan. Oke, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, latar belakang ataupun alasan saya memilih penelitian ini yaitu eh, PT XYZ ini bergerak pada bidang industri tekstil. Nah, di mana industri tekstil di Indonesia itu berkontribusi cukup signifikan terhadap PDB maupun ekspor dan juga dapat menghadapi tantangan dari produktivitas akibat menurunnya kinerja dari mesin produksi yang sudah tua maupun yang sudah tidak melalui perawatan yang baik. Nah, dari total productive maintenance itu menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi melalui partisipasi dari seluruh karyawan ataupun penerapan dari OEE atau bisa bilang overall equipment effectiveness yang menjadi salah satu metode juga. Nah, penelitian ini dapat mengkaji penerapan TPM pada perawatan mesin ring spinning frame out pada PT XYZ dengan tujuan untuk mengurangi downtime, biaya pemeliharaan, dan juga dapat meningkatkan produktivitas yang dimiliki oleh pihak perusahaan PT XYZ. Tuh. Nah, selanjutnya adalah beberapa rumusan masalah. Nah, beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak dari penerapan TPM terhadap efisiensi dan juga kinerja mesin ring spinning frame out di PT ICZ. Nah, yang bisa dilihat dari namanya, yang jadi tujuan dari penelitian kita yaitu ring spinning frame out ya. Di mana mesin ring spinning yang saya tujukan yaitu mesin ring spinning yang sudah lama ada di dalam PT XYZ, di mana efektivitas ataupun efisiensi dari mesin tersebut sudah mulai berkurang. Dan juga selanjutnya adalah apa saja faktor-faktor penyebab dari frekuensi downtime pada mesin ring spinning frame out. Nah, lalu bagaimana dampaknya yang terjadi terhadap waktu produksi dan juga biaya, biaya pemeliharaan. Ya, jadi di sini saya akan mencari faktor ataupun penyebab terjadinya downtime ataupun waktu berhenti dari mesin ring spinning frame out dan dampaknya seperti apa terhadap waktu produksi serta biaya ataupun waktu pemeliharaan. Tuh. Selanjutnya adalah sejauh mana penerapan TPM dapat meningkatkan overall equipment effectiveness pada mesin ring spinning frame hall, di mana TPM sendiri yang dapat kita ketahui adalah salah satu metode untuk mengatur maintenance dari sebuah mesin serta dapat meningkatkan nilai overall equipment effectiveness atau nilai efektivitas dari sebuah mesin. Pada penelitian ini saya akan merumuskan tujuan ataupun dari masalah bahwa TPM ini dapat meningkatkan nilai dari OEE pada mesin ring spinning frame out. Nah, terus selanjutnya
indikator kinerja mesin apa yang paling dipengaruhi oleh penerapan TPM. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan dan juga asumsi penelitian. Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengkaji efektivitas penerapan TPM pada mesin ring spinning frame alt di PT XYZ, di mana tujuannya itu mengkaji dari penerapan TPM nantinya pada mesin ring spinning frame alt, apakah dapat meningkatkan efektivitas atau malah menambah dari biaya pemeliharaan yang ada untuk perusahaan tersebut gitu. Lalu selanjutnya menganalisis faktor-faktor penyebab frekuensi downtime dan juga dampaknya terhadap waktu produksi dan biaya pemeliharaan mesin. Ya, seperti yang bilang dapat terjadi beberapa faktor itu penyebab mengenai frekuensi downtime dan juga eh, di sini di penelitian ini kita akan mencari faktor-faktor apa saja penyebab yang menjadi waktu mesin tersebut berhenti gitu tanpa perencanaan ataupun waktu berhenti dan juga dampaknya terhadap waktu produksi serta biaya pemeliharaan mesin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya itu mengevaluasi pengaruh penerapan TPM terhadap overall equipment effectiveness pada mesin. Nah, jadi nantinya setelah tujuan ini dijalankan, kita akan mengevaluasi pengaruh penerapan dari TPM terhadap nilai OEE pada mesin ring spinning frame alt, apakah semakin meningkat atau malah tidak terlalu signifikan gitu. Lalu selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara indikator-indikator seperti TPM, OEE, downtime, biaya perawatan, dan juga dengan faktor dengan indikator peningkatan produktivitas dari mesin ring spinning valve. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat empiris, yang ketiga manfaat praktikal, dan yang keempat adalah manfaat sosial. Nah, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemeliharaan mesin, khususnya dalam konteks penerapan TPM di industri tekstil dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Nah, maksudnya itu eh, manfaat dari penelitian ini salah satunya itu dapat menjadi pengembangan bagi industri tekstil di Indonesia nantinya untuk meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi eh, bagi mesin-mesin yang ada yang digunakan oleh industri tekstil, bukan hanya di PT XYZ tetapi juga di seluruh industri tekstil yang ada di Indonesia gitu. Nah, lalu yang kedua adalah manfaat empiris. Nah, yaitu memberikan bukti empiris efektivitas penerapan TPM dalam meningkatkan kinerja mesin dan efisiensi operasional di industri tekstil. Di mana setelah penelitian ini dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan bukti yang nyata bahwa penerapan TPM dalam meningkatkan kinerja mesin dan efisiensi operasional dapat berpengaruh untuk industri tekstil gitu. Lalu selanjutnya adalah manfaat praktikal. Nah, yaitu memberikan rekomendasi praktis bagi PT XYZ maupun industri tekstil lainnya untuk mengimplementasikan TPM secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja mesin, mengurangi biaya pemeliharaan, dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, maksudnya yaitu manfaat dari penelitian ini salah satunya yaitu memberikan rekomendasi bagi PT XYZ ataupun industri tekstil lainnya untuk mengimplementasikan atau menggunakan metode TPM ini secara efektif atau konsisten sehingga nantinya dapat mengurangi biaya pemeliharaan ataupun meningkatkan kinerja mesin. Nah, jika dua hal tersebut dapat dicapai, tentunya perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas dari hasil yang didapatkan oleh perusahaan nantinya. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat sosial. Nah, manfaat sosialnya itu bermanfaat bagi masyarakat luas dengan meningkatkan daya saing di industri tekstil.
di Indonesia sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, maksud maksud dari manfaat sosial ini yaitu eh, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu eh, cara untuk meningkatkan daya saing kembali untuk industri tekstil di Indonesia dikarenakan pada saat sekarang eh, selama beberapa tahun belakangan industri tekstil mengalami penurunan hasil ataupun penurunan produktivitas sehingga dengan adanya penerapan PPM pada di konteks industri tekstil nantinya dapat eh, meningkatkan ataupun memberikan dampak yang positif bagi industri tekstil lainnya ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin membuat lapangan baru gitu di industri tekstil di Indonesia sehingga dapat memberikan daya saing antar perusahaan dan juga tentunya mendapatkan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat luas. Lalu selanjutnya adalah batasan dan ruang lingkup. Nah, batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yaitu pertama penelitian ini difokuskan pada mesin ring spinning frame old yang digunakan di PT XYZ. Nah, penelitian ini hanya dilakukan untuk mesin ring spinning frame old yang digunakan di PT XYZ. Lalu populasinya yaitu seluruh mesin ring spinning frame old yang digunakan di PT XYZ, di mana eh, PT XYZ sendiri memiliki beberapa mesin ring spinning frame old sehingga penelitian ini hanya dapat dilakukan dan difokuskan eh, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mesin ring spinning frame old yang ada di PT XYZ. Lalu untuk instrumennya ada beberapa. Yang pertama ada kuesioner, wawancara, dan analisis data sekunder dari catatan pemeliharaan mesin. Nah, kuesioner yang dimaksud adalah kita dapat memberikan pertanyaan ke beberapa orang yang ada dalam ruang lingkup PT XYZ. Untuk wawancara sendiri, kita bisa melakukan wawancara kepada operator yang memegang mesin spin frame out ataupun bagian maintenance dan juga perencanaan produksi gitu. Dan selanjutnya adalah data sekunder dari catatan pemeliharaan mesin. Nah, di mana data ini bisa kita dapatkan dari bagian maintenance maupun perencanaan produksi, di mana biasanya terdapat beberapa catatan seperti waktu downtime mesin kapan saja dan juga waktu pemeliharaan mesin itu kapan saja. Lalu pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan total productive maintenance atau TPM dan juga indikator-indikator yang digunakan adalah salah satunya adalah overall equipment effectiveness atau OEE, lalu ada frekuensi dari downtime yang terjadi pada mesin eksperimen frame out, lalu ada biaya perawatan dan juga peningkatan produktivitas. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih yang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.